Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurangga. Semoga kalian semua dalam selalu keadaan sehat, dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Oke, amin. Oke, di sini saya akan berbagi sedikit informasi tentang kendaraan roda 2 motor tua Honda ya. Kita akan bahas di sini tentang isi dalam kuplingnya motor Honda ya, yaitu C70, C700 dan C800. Itu ini kuplingnya ini mirip, serupa tapi tak sama ya. Ini yang saya pegang yang bagian bawah ini yang punya C700 dan C800 ya. Ya, kita bisa lihat dari dudukan lahar stud kuplingnya dia 4 baut ya. Kalau yang C70 itu 3 baut. Ya, dia 3 baut. Ini yang C70 ini 3 baut ini. Ini yang C700 dan C800 ya, super cup atau asdap dia 4 baut ya. Di sini kuplingnya sama, mirip saja sebetulnya cara kerjanya. Yang membedakan itu di bagian dalamnya ya, itu juga ada perbedaan. Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Ini kita akan bahas dulu yang C700 ya sama C800 ya, asdap atau super cup. Kita akan balik. Nah, ini penampakan dalam kupling C700 atau C800 ya. Dia menggunakan plat kupu-kupu ya. Jadi kawan-kawan saat ganti plat kupling tidak ada penyetelan, langsung saja ya. Nah, kalau misalkan seret pas di kuplingnya tidak bebas saat dipasang, kawan-kawan hanya perlu menipiskan sedikit saja platnya, digosok pakai amplas ya, biar tidak seret, biar bebas ya. Nah, jadi cukup itu saja. Nah, ini untuk penampakan C700 dan C800. Jadi dia udah otomatis ya, nggak usah kita setel-setel, dia pakai plat kupu-kupu. Nah, oh yang C70 itu berbeda konstruksinya. Di dalamnya ada pelornya ya, itu perlu penyetelan juga, kayak pelor one way. Nanti kita akan bongkar yang C70 ya. Ya, ini penampakan yang C700. Oke kawan, nah ini yang C70 ya, yang lubang stutnya 3 ini. Kita akan buka dulu ya. Kita akan buka dulu isi dalamannya. Oke. Ini platnya hanya 3 ya, plat kopling yang biasa digantinya hanya 3. Nih, ini yang bisa diganti biasanya ya, yang udah aus ya. Ini juga kadang-kadang aus juga, tapi bagian bawahnya karena tekan sama plat ini. Nah, seperti ini aus ini kayak gini ya. Nah, ini yang C70 kawan-kawan. Ini yang C70 dia tidak menggunakan plat, tapi dia menggunakan pelor ya. Ini pelornya. Nah, ini dijual terpisah kawan-kawan. Ini dijual terpisah. Ini pelornya. Ini yang C70 dia menggunakan pelor. Kalau yang C700 dia akan pakai plat, udah ditanam langsung. Kalau C70 terpisah, ini bisa beli terpisah ini di pelornya. Ya. Nah, kalau C70 itu saat aplikasi penggantian plat kupling itu agak sedikit rumit ya. Kawan-kawan perlu setel ketinggian ininya. Ya. Jadi kawan-kawan perlu setel ketinggian dari plat ini. Dia bisa ditekan ke bawah atau diangkat ke atas buat nyetel kebebasan kuplingnya ya. Kalau dia terlalu ke atas, itu dia akan seret, tidak akan bisa berputar ya. Kita akan coba pasang dulu di C700 ya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana jika plat ini terlalu ke atas, dia tidak akan berputar. Oke. Kita akan pasang dulu di C700 ya. Jadi kawan-kawan kalau di C700 saat penggantian plat kupling itu tidak perlu melakukan penyetelan. Ada perbedaan kawan-kawan, dari bagian area tengah ini juga ada perbedaan. Yang C700 dia lebih besar
Kalau C70 dia kecil ya. Jangan terbalik saat pemasangan. Nah, oke, kita akan pasang. Ini ada telinganya, ini ada sentilanya. Sentilanya di area yang tertutup ya. Nanti dia akan jadi one way, seperti one way. Nah, kita pasang. Kita pasang platnya. Seharusnya di sini ada pernya ya, tapi kita hilang pernya, nggak ada. Harusnya ada pernya 3 itu. Kita akan pasang. Coba langsung di C700 ya. Ini kopling C700 atau C800 ya. Ini harus bisa berputar ke kanan ya. Nah, kalau ke kiri dia susah. Nah, jadi untuk yang C700 kita nggak perlu lagi penyetelan. Kita langsung pasang, dia udah bisa mutar. Ya. Bisa langsung putar. Tapi kalau yang C70 tidak. Kawan-kawan kalau misalkan plat ininya terlalu tinggi, dia akan seret. Kawan-kawan harus setel ini plat. Kita akan coba ya. Di C70 dipasangnya. Kita akan dipasang di C70. Kita akan coba dulu. Misalkan kalau platnya agak naik dikit ya. Nah, agak terangkat ke atas sedikit. Kita akan coba. Kita akan rakit di C70. Jika platnya terangkat sedikit, apakah dia akan bebas? Oh, ada salah. Maaf, ini salah pasang saya. Nah, yang bawah dulu kita pasang. Nah, ini kita akan coba jika platnya terlalu atas. Maaf, ini ada kesalahan teknik pasangnya. Tadi telinganya nggak di dalam dia. Oh, lepas ya. Telinganya harusnya di dalam ini. Kita ulang lagi sekali kawan. Nah, ini udah di dalam telinganya. Nah, sentilannya udah di dalam. Kita akan coba pasang. Tadi posisi platnya agak terangkat ke atas. Dia seret, kawan-kawan. Dia seret sekali. Dia seret, bahkan susah putar ya. Dia seret susah putar. Berat ini. Oke, nanti kita akan tekan platnya ke bawah. Biar bebas ya. Ini harusnya bebas. Seperti ini. Nah, ini baru bebas ya. Harus seperti itu. Jadi kita akan setel platnya. Kita akan coba turunin ke bawah platnya tadi mana. Kita akan turunin ke bawah platnya. Nah, kawan-kawan tekan saja platnya ke bawah. Sebetulnya itu ada ukurannya kayaknya, cuman saya belum tahu ukurannya pastinya berapa, tapi saya pakai feeling saja. Kira-kira cukup. Ketinggiannya segini, nanti kita akan coba. Sebentar. Kita akan coba ya. Kita akan coba kalau pelatnya kita udah geser ke bagian bawah ya, biar bisa bebas. Apakah koplingnya bebas?
kita udah tekan ke bawah, dia akan ringan kawan-kawan ya. Jadi untuk C70 itu ada perlakuan istimewa ya. Saat ganti plat kupling kita harus ngatur-ngatur ketinggian ya. Di situ ya. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan kopling C700 kawan-kawan. Kalau saya punya C70, perangkat kuplingnya saya pakai yang punya C700. Oke, mungkin demikian informasi tentang kopling motor tua Honda ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.